selidiki siapa yang melakukan ini. Siapapun dia harus mempertanggungjawabkan. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Laut untuk nelayan. Ini kawan-kawan nelayan susah mau nyari ikan. Mereka harus muter dari pelabuhan, ya. Dan kemudian pasti solarnya juga akan tambah. Oleh karena itu, kita akan coba, kita akan usaha bagaimana kemudian mereka mempertanggungjawabkan. Saya Johan Rosihan, anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi PKS. Saat ini sedang berada di wilayah yang saat ini lagi heboh, ya, yaitu tempat di pagarnya laut di kawasan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Ini disinyalir panjangnya sekitar 30-an kilometer, tapi kalau kita lihat-lihat ini sepanjang penglihatan kita lebih kayaknya 30. Ya. Nah, ini perlu kita selidiki, perlu kita perjelas, ya. Karena pemagaran laut ini berpotensi melanggar hukum. Apa potensinya? Pertama, dia menghambat akses nelayan. Dalam beberapa undang-undang itu membatasi akses, mengganggu akses nelayan dalam pencarian penghidupan itu merupakan pelanggaran hukum. Nah, di samping itu, pemagaran laut ini juga berdampak kepada perusakan ekosistem laut, dan itu potensi melanggar hukum yang kedua. Belum lagi kita bicara soal perizinan, belum lagi bicara soal analisa dampak lingkungan dan sebagainya berkaitan dengan undang-undang lingkungan hidup. Itu semua adalah potensi-potensi pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh siapapun, ya. Sekali lagi, siapapun yang melakukan pemagaran ini. Kenapa saya tekankan itu? Karena sampai hari ini belum ada orang yang mengaku, belum ada orang yang bisa mengungkapkan siapa yang punya pagar ini. Karena itu, sebagai warga bangsa, kita tidak boleh diam, kita harus bersatu, tidak boleh ruang laut kita dimanfaatkan begitu saja, yang merugikan nelayan kita, merugikan ekosistem, merusak sumber daya hayati yang kaya yang kita punya itu, secara semena-mena, tanpa bertanggung jawab oleh siapapun. Karena itu kita harus bongkar kasus ini setuntas-tuntasnya, sejelas-jelasnya. Kalau betul ini pelanggaran hukum, kita harus berikan hukum yang setimpal dengan dia, dengan penegakan hukum yang bersih, berani, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Saya kebetulan kemarin berdua ya sama Mas Riono. Kami satu fraksi, satu komisi. Mas Riono telepon saya jam 10. Bang, kita ke lokasi yuk. Nah, kami berangkat ke sana pendek cerita. Nah, dari bincang-bincang kami dengan warga di sana, nampak sekali ya. Di luar kasus pagar itu, nampaknya yang perlu kita beri perhatian juga adalah menghilangkan trauma dan rasa takut masyarakat. Karena kami melihat mereka itu melihat dengan siapa bicara gitu kan, kira-kira tendensi apa motif orang datang, itu mereka sangat teliti dengan itu gitu. Tetapi setelah kami menyampaikan maksud, terus menyampaikan latar belakang dan sebagainya, alhamdulillah kami mendapatkan cerita yang banyak dari mereka ya, tentang bagaimana awal dari pagar itu, terus bagaimana rencana pengembangannya. Saya mau memastikan aja, apakah memang benar Pak, kalau pagar itu memang dibuat oleh PIK 2? Kalau saya secara pribadi ya berani memastikan, dugaan saya itu punya mereka gitu. Karena apa? Karena sesuai dengan cerita masyarakat gitu kan, siapapun yang berani memposting tentang pagar itu mereka langsung mendapat panggilan polisi. Nah, siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan mereka kan gitu. Itulah kenapa sekaligus saya minta izin untuk menjawab pertanyaan publik ya, yang semacam nyinyir, mengatakan bahwa masa sih sudah 5 bulan tidak ditahu siapa yang punya gitu. Orang tahu sebenarnya siapa yang punya gitu, tapi tidak ada orang yang berani mengungkap itu, karena itu akan berdampak kepada nasib mereka. Ya kan, mereka dipanggil oleh polisi, mereka tidak mendapat bansos, mereka mendapat tekanan dan lain sebagainya. Jadi daripada mereka mendapatkan itu, mereka kan bukan orang-orang yang kelas menengah seperti kita gitu, yang kemudian berharap mendapatkan bansos gitu kan, yang mengharap ketenangan, berusaha ketika ingin melaut mereka lancar kan, itu yang mereka
Dan kalau itu kemudian terganggu, ya mereka lebih cari aman untuk tidak memberikan itu. Nah itulah gunanya kita, koalisi masyarakat sipil, anggota DPR yang punya fungsi pengawasan, dan juga media mungkin untuk menceritakan ini. Kawan-kawan nelayan susah mau nyari ikan, mereka harus muter dari pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Riono, Ketua Komisi 4 DPR RI, Ketua Aliansi Nelayan Indonesia. Hari ini saya hadir dan datang melihat fakta di lapangan. Fakta ini, laut kita saya ukur 3,6 kilo dari pelabuhan Tanjung Pasir sampai nelayan ini dipagari oleh siapa? Kita mau nyari nih, siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan ruang wilayah laut ini punya potensi untuk pelanggaran penggunaan wilayah ruang laut. Ya, mau kita cek dan mau kita selidiki siapa yang melakukan ini. Siapapun dia harus mempertanggungjawabkan. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Laut untuk nelayan. Ini kawan-kawan nelayan susah mau nyari ikan. Mereka harus muter dari pelabuhan, ya. Dan kemudian pasti solarnya juga akan tambah. Oleh karena itu, kita akan coba, kita akan usaha bagaimana kemudian mereka mempertanggungjawabkan. Kawan-kawan di pemerintah provinsi, ya teman-teman di KKP, ayo coba kita lihat dengan sejujur-jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan terlebih dahulu. Pak Johan kemarin sudah langsung menuju ke TKP, ke lokasi, melihat langsung, berbincang dengan para nelayan. Hasilnya seperti apa Pak Johan? Saya kemarin Rabu ya ke lokasi, dan pertama sebelum saya turun ke lapangan saya ngajak warga ngomong dulu. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat di sana itu butuh pembelaan. Mereka dalam kondisi tekanan, ya, direpresi oleh aparat dan sebagainya. Itulah kenapa saya sekaligus menjawab pertanyaan publik, kenapa sudah 5 bulan ini tidak muncul. Jadi saya ingin sampaikan bahwa masyarakat takut untuk mengekspos ini. Kenapa harus takut? Karena kalau mereka posting, ya, besoknya langsung dapat surat panggilan polisi dengan tuntutan Undang-Undang ITE. Ya. Korelasinya apa nih di sini, Mama? Ya, itu mungkin ada kerja sama aparat, saya tidak tahu. Bukan hanya pagar laut. Jadi itu kan beberapa truk-truk dari proyek PIK itu kan membawa material. Itu jalan rusak. Nah, kalau masyarakat ingin posting jalan rusak itu, tidak ada yang berani. Nah, jadi ini perlu kita tanyakan apa motifnya gitu, melindungi ini. Tapi kalau misalnya dikatakan tadi saya dengar sekilas bahwa ini soal ada pembangunan swadaya segala macam, ada yang mengklaim seperti itu. Saya tidak menemukan logikanya, ya, alasan swadaya itu. Masyarakat sekarang lapar, untuk beli nasi, untuk beli beras saja susah. Kok mereka punya uang untuk membangun pagar bakar bambu 30 km. Ini kan kalau kita tanam bambu 1 pulaunya habis gitu kalau 30 km ini. Terus dari mana uangnya kalau swadaya? Udah jangan terlalu membodohi rakyat deh gitu. Dugaan Anda? Ini adalah bagian dari proyek besar yang ada di sekitar situ. Kalau berdasarkan pengamatan saya, pertama ya ini pekondisian. Pagar ini pekondisian. Yang kedua ini rekayasa gelombang. Yang berikutnya ini adalah dalam rangka tuh klaim wilayah. Nah, kalau ini kemudian tidak ada gejolak, tidak ada protes dari masyarakat, tidak ada pengawasan dari DPR, tidak ada tindakan dari KKP, maka ini akan disambung 55 km lagi ke samping. Dan kalau itu terjadi, maka dermaga milik rakyat itu akan tutup. Hari ini masih bisa nambat, ya di dermaga itu. Tapi kalau dikembangkan lagi 5 km ke samping, dermaga ketutup, pohon bako juga akan rusak gitu. Jadi ini akan merusak masyarakat, dan ini melanggar menurut saya itu prinsip dari proyek strategi nasional yang sering-sering dikaitkan dengan ini. Apa prinsip dasar dari proyek nasional itu? Menjaga keberlanjutan, yang kedua mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakatnya tertekan, ya kan? Ekosistemnya rusak, udah ngapain ada PSN?